Yo, what's up guys, balik lagi bersama gua Gio Saputra. Update kedua King Street di bulan Desember kemarin, 21 Desember ya guys ya. Nah, mungkin kalian udah tahu di update kali ini ada apa aja. Yang paling utama adalah kedatangan dua hero baru, yaitu hero dari animenya King Street ya guys ya. Nah, ini si Rihit sama si Ripin dari apa tuh nama grupnya mereka tuh, Dark Edge atau apa gitu, lupa gue. Oke, ini gue singkat aja, dilihat di patch note-nya. December the Heroes, Lightning Flash of Dark Moon, Reheat, Swordsman of the Silver Moon, Ripin, Lightning Flash ya, Lightning Flash, tapi dia ini jobnya warrior. Swordman, tapi si Ripin ini adalah assassin guys. Oke. Terus gue nggak perlu baca banyak-banyak deh. Kalian bisa lihat di patch note-nya aja. Limited custom for Rihit dan Ripin seperti biasa, tarik 10 special summon ya, nanti dapat kostumnya mereka. Entah kenapa masih sampai sekarang gua anggap special summon custom limitednya tuh gimana ya, kurang begitu oke, kurang begitu wah ya. Cuman kalau misalnya kalian suka ya silakan aja. Kayak kostumnya si Kremori kemarin tuh yang baju tidurnya dia lumayan lucu sih, cuman gue masih belum ketemu yang cocok sih buat gue. New Custom 2020 Christmas Custom Second Batch 8 New Hero. Buat si Nikki Mai, Sarah Isoret, Tosartah, Evan Hanus Kirzey. Custom Signal Motion Edit. Special Event Dungeon, Hero Special Dungeon, episode Rihit dan Ripin Part 1. Jadi pas lu masuk di special episode-nya itu, langsung deh lo dapet nih si Rihit sama Ripin. Langsung bintang 5. Terus Extra Special Order, Returning Raiders, Jumping Order, masih ada aja Extra Special Order. Terus Improvement Changes Edit Defensive to Palace Workshop, ini juga salah satu yang mungkin lumayan update-nya ya. You will now be able to select additional skill when crafting Techno Magic Gear from Palace Workshop. You will see additional skill filter if you select all set class type when Techno Magic crafting. You will consume additional boss crystal and Techno Magic experience report when selecting the additional skill. Total consumption boss crystal 54.000, boss crystal Techno Magic experiment report 40. Jadi guys, ini adalah lu bisa milih special additional skillnya ya, bisa milih additional skill seharga 54.000 boss crystal, man. Oke, ini mungkin update yang ya bisa dibilang 50-50 ya, bagus, tapi ini gila steep banget sih menurut gua. Costnya 54.000 dari maksimum itu kalau misalnya lo select yang apa, misalnya lo mau armornya warrior gitu misalnya, kan paling mahal tuh 4.000. Ini kalau misalnya kita pilih additional skillnya 54.000 boss crystal, man, gile. Tapi kalau misalnya lo udah nge-farming banyak ya oke lah, boleh-boleh aja. Lagi pula mungkin hanya beberapa line additional skillnya yang bagus kok. Tapi kalau misalnya lo bikin satu set ya tinggal lo kaliin aja tuh ya, kali 4 sampai kali berapa. Lumayan mahal, men. Oke, League of Honor Global Regular Season 11 Open. Di League of Honor Global Regular Season 10 will start after end of pre-season. Nih lagi pre-season nih. Kemarin yang season kemarin udah habis ya, season 10. Terus you will be able to choose costume yang kemarin nih, Regina plus Ophelia upon using either the under costume ticket, Snowflake of Resolution, or glaring under costume ticket. Terus di season 11 ranking rewards-nya ada new costume buat si Annette dan Lucius. Itu bajunya kayak warna-warna hijau gitu ya, Blooming Blue Flame apa ya namanya ya, si yang nanti yang baru nih season 11. Kayak mystical gitu guys ininya, bajunya. Change the way League of Honor League ranking rewards are distributed. We have changed the way League of Honor ranking rewards distributed. Ini gue belum tahu gimana. Guild War Global Regular Season 8 Open. Oke, new season di Guild War. Terus edit new title illustration for Leader Riders. Oke. Challenge rate. Oke, kurang lebih pesertanya segitu. Kita tengok lah ini si Rihit dan Ripin. Kita lihat dulu si Mas Rihitnya ya guys ya. Ini dia sebenarnya kalau di animenya ini dua-duanya kan mercenaries dari apa sih, Dark Age apa gitu kan. Mereka ini gue kira lebih cocok dua-duanya kalau misalnya assassin nih dua-duanya.
Tapi salah satunya si Rihit nih jadi warrior. Tapi is okay. Skillnya Black Moon Brand deals skill magic damage to frontal enemies within range, inflicting Black Moon Brand for 3 seconds on hit targets and knocking down for 3 seconds. Upon hit, deals skill additional magic damage that ignores block per stack of otherworldly curse. Target inflicted with Black Moon Brand cannot recover mana for the duration. Oke, ini kayaknya sih kemungkinan besar buat PvP nggak sih? Ya dia mana block gitu kan. Si hit nih. Black Moon Mark dispels CC effect from self and leaves an irremovable Black Moon Mark on the target for 15 seconds. Dealing sekian magic damage if there is an enemy inflicted with Silver Moon Mark, yaitu skillnya si Ripin. Rehit attacks the target inflicted with Silver Moon Mark and change the mark to Full Moon Mark. If the target is inflicted with Full Moon Mark, Full Moon Execution will become activated for 10 seconds. Jadi skill 2-nya ini bisa dikombo ya guys sama skill 2-nya si Ripin. Kalau misalnya kita pakai mereka berdua dalam satu tim, which is mereka bisa kayak join skill gitu, skillnya bisa di combo, which is itu sebenarnya feature yang gue pernah bahas nggak sih, itu harusnya udah mulai diimplement ya Vespa ya. Jadi kayak join skill gitu atau misalnya kayak hero compatibility gitu mestinya sih udah mesti diterapin gitu, karena di game lain kayak Goddess of Genesis gitu kan ada tuh kayak skill kombonya gitu, mereka bisa pakai hero yang kayak berhubungan gitu, atau misalnya yang kayak gini nih Siri sama Ripin yang kayak yang sebelumnya juga ada si DLK sama Fallen Fire itu kan mereka juga bisa dikombo. Kenapa nggak yang hero-hero lain yang punya koneksi terhadap satu sama lain gitu dibikin kayak skill join skill gitu ya, atau hero compatibility dengan bisa menambah stat bonus damage gitu ya nggak sih? Black Moon Strike attacks the frontal area 10 times, dealing a total of scan magic damage and inflicting stun for 2 seconds. Afterwards, deliver a final blow that deals scan magic damage and scan additional magic damage that ignore block per stack of other curse. While in use, gain immunity to all CC effect. Jadi skill 2 sama skill 3-nya itu kayak dispel CC effect ya, ini bisa dibilang kemungkinan besar untuk PvP hero di seri hit ya. Ada rule mana uses ada rule mana to increase on damage dealt to enemies by 30%, inflict one stack of other curse on the target is hit. Other curse can be stacked up max to 30 times. Nama tuh lagi ini adalah join skillnya ya, yang tadi Full Moon Execution. Kalau misalnya skill 2 Siri dan Ripin digabung, dispel CC effect from self and attacks an enemy inflicted with Full Moon Mark 2 times, dealing second magic damage. The last hit explodes Full Moon Mark. Dealing scan magic damage that ignores block. If the target is not a hero, deals scan additional magic damage that ignores block upon exploding. Full Moon Mark deals scan additional magic damage that ignores block per stack of other curse. This skill is used together with Ripin. If this skill kills an enemy, cooldown of Black Moon Mark and Ripin's Silver Moon Mark will be reset. Wah keren nih kalau misalnya bunuh musuh, skill cooldownnya langsung ke reset ya guys ya. Kita lihat dulu nih sekilas nih skillnya si Rihit kayak gimana. Animenya sih gue belum nonton sampai habis ya guys ya. Kalau misalnya kalian udah nonton pasti udah gak asing lagi sih dengan karakter ini. Skill 1 oke, skill 2 nya nih yang bisa dikombo. Skill 2 si Rihit terus digabung sama skill 2 nya si Ripin. Skill 3 Black Moon Strike. Oke, kurang lebih kayak gitu. Banyak juga gue lihat yang kayak player-player baru Kingstar tuh bertambah. Mungkin karena habis pada nonton animenya gitu guys. Jadi kalau gue lihat di channel terutama kayak di server US gini ya tuh banyak banget sekarang pemain barunya. Nah, yang kedua si Ripin nih. Si Ripin gue belum punya UE-nya mereka ya. Skill Silver Moon Gust, deal a total scan magic damage to the target over 4 times and deliver an additional attack that deals
Sekian-sekian magic damage and inflict stun on the target for 2 second. The last hit deal sekian-sekian additional magic damage that ignores defense per stack of otherworldly curse. Jadi kalau tadi si Rihit itu kayaknya dia block ignoring ya. Attacknya tuh block ignoring, kalau si Ripin dia defense ignoring. Gitu guys. Block ignoring tuh bisa juga dipakai buat trial ya, buat trial. Atau si Syakmeh juga bisa kayaknya. Silver Moon Mark, dispel his effect from self. Ini hampir sama kayak tadi nih, hampir sama kayak si skillnya si Rehit. Dispel his effect from self and move to farthest enemy to inflict an irremovable. Oh ini jadi skill 2 nih, skill blinknya si Ripin nih guys, karena dia kan assassin ya. Farthest enemy to inflict an irremovable Silver Moon Mark for 15 second, dealing essential magic damage if there is an enemy inflicted with Black Moon Mark-nya punya Ripin, punya Rehit. Ripin attack the target inflicted with Black Moon Mark and changes the mark to Full Moon Mark. If the target is inflicted by Full Moon Mark, Full Moon Execution become activated for 10 seconds. Ripin prioritize the target inflicted with Silver Moon Mark or Full Moon Mark. Gitu. Jadi yang kena stamnya ini, yang kena marknya ini, dia bakal nyerang si musuh itu duluan. Silver Moon Bloodstorm attacks the target 5 times, dealing a total sekian-sekian magic damage and delivers an additional attacks that deal sekian-sekian magic damage. The last hit deal sekian-sekian additional magic damage that ignores defense per stack of otherworldly curse. Oke. Skill pasifnya hampir sama atau sama ya kayak punyanya si Rehit tadi ya. Ini juga nih sama nih, Full Moon Execution. Sama kayak punyanya si Rehit. Jadi si Ripin ini adalah adiknya si Rehit ya guys ya. Tumben nih si Vespa ngeluarin sekaligus 2 nih, jarang-jarang nih setelah si DLK Fallen Frey ya. Gak pernah lagi mereka ngeluarin lebih dari 1. Silver Moon Gas. Nah ini dua-duanya si Rehit dan Ripin ini adalah Magic type heroes ya. Nah ini blink nih, enak banget, cocok banget buat kayak ke belakang musuh gitu. Silver Moon Bloodstorm. Oke. Si Ripin nih gue udah nyoba di PvE ya. Di PvE kayaknya dia termasuk salah satu support yang bagus ya. Nggak tahu deh kalau misalnya ada yang udah nge-build dia jadi DPS, main DPS, mungkin bagus kalau misalnya di combo sama nih abangnya si Rehit ya. Oke guys, sekilas itu coba kita lihat. Oh iya, kita lihat dulu tadi mana tuh si Rehit Ripin. Kita lihat TP-nya Transcendent Perk kayak gimana. Nah ini sih gue pakai yang di recommended sama dia. Jadi Black Moon Brand Light increase damage by 40%. Darknya become irremovable. Oke. Skill 2 inflict stun on enemy and hit enemy for 5 second. Wow, lumayan juga nih ini. Mantap juga nih buat PvP. Increase magic damage the hit target takes by 30% for 10 second. Nah ini sebenarnya ini kalau gue yang gue ambil tuh buat kayak boss fight gitu guys, tuh boss battle atau misalnya di PvE. Skill 3 light gains immunity to all damage while in use. Jadi kalau pas tadi yang nusuk-nusuknya itu dia nggak bisa di damage ya, lumayan. Darknya increase the duration of stun by 1 second, which is kayaknya nggak terlalu signifikan banget sih, tapi ya nah ini kan bener kan untuk si arenanya dia pasti pakai yang S3 Dark, S3 Light maksudnya, S3 Light sama, nah ini nih lumayan. Untuk pasifnya apa ya, when tier 3 or more enemies it inflicts 1 additional stack of otherworldly curse. When there is 1 enemy, each hit inflict 1 additional. Jadi kayak cuma additional otherworldly curse-nya doang sih guys. Ininya S5 Darknya at the beginning of each battle, HP does not fall below 10% for 7 second. If HP falls below 15% for the duration of skill, damage to heroes reduced by 70% for 5 second. Kayaknya sih ya emang nggak kepake ya, baik di arena kepake tuh. Jadi dia bisa protect sebenarnya. Dia bisa protect dari ya hero-hero yang bisa one shot gitu ya, karena
dia akan nge-cap di 10% ya, nggak kurang dari 10%. Oke, jadi kalau menurut gua si reheat ini cocok buat atau misalnya bisa dipakai untuk PvP. Kalau si Ripin, Silver Moon Gas, the last hit reduce targets mana by 2000. Pretty good. Ini mungkin kebaca buat Syakmeh ya, buat PvE. Walaupun tuh bener tadi dugaan gua, dia bisa kepake juga buat PvP karena dia mana burn ya. Skill 1 light-nya reduce cooldown, nggak kepake mungkin. Skill 2 light changes the target to the enemy with the highest attack. Oke, benar. Dia ini adalah perk untuk PvP ya. Jadi dia akan ngeblink ke hero dengan ATK tertinggi, which is lumayan bahaya sih. Karena DPS-nya pasti akan ke mark sama si Ripin ini ya. Silver Moon Dark Light increase magic damage the hits target takes by 30% for 10 second. Ini buat boss battle juga nih guys. Terus skill 3 light, each hit inflict stun or target for 1 second. Increase damage by 40%. Nah ini stun juga buat PvP nih guys. Each hit reduce the target's attack speed by 30 for 10 seconds. This effect can be stacked up to 10 times. Wah, dia ngurangin attack speed ya. Lumayan sih buat arena. Yang S4 Darknya, when there's one enemy, each hit inflicts one additional stack of otherworldly curse. Ini buat PvE. Terus S5 Darknya, at the beginning of each battle, increase damage deal to bosses by 15%. This effect can be stacked up max to 5 times. Mungkin nggak kepake sih kalau misalnya di boss battle pun. Di boss battle nggak ada yang lebih. Mungkin bisa sih di Eclipse bisa kepake nih orang si Ripin ini. Jadi dia increase damage dealt to bosses by 15%. Itu kalau dikompo sama Multi Gear itu ya lumayan banget ya guys ya. Dan bisa di stack sampai 5 kali kali ya. 5 times 75% ya lumayan. Ini emang kayaknya sih buat Eclipse atau Raids mungkin ya, Dragon Raids atau Field Trade gitu. Cuman masalahnya nggak di setiap wave itu kan ada boss ya. Jadi ya mungkin cuma kepake di beberapa konten. Oke, terus gue mau tengok si UT-nya ya, kita lihat UT-nya si siapa tuh? Warrior. Oke, si Reheat. Mana tuh si Reheat? Nah, ini dia. Black Moon Strike increase damage by 20% and reduce cooldown by 30%. Black Moon Strike ini yang skill berapa sih? Skill 3 apa skill 1 ya? Black Moon Mark, upon using this skill, increase on attack by 20% for 10 second and reduce hit target MDEF. Nah ini kayaknya kepake nih, ini bisa kepake buat PvP. Dia naikin attack dan reduce M defense ya, nge-shred ya berarti. Ini bisa nih cocok nih si skill 2-nya, S2, UT2-nya. Black Moon Brand dispel positive effect from hit targets and Black Moon Brand additionally reduce heal rate by gila nih kayaknya hero-nya OP juga nih guys ya si hit ya. Dia bisa dispel positive effect from hit targets, jadi mungkin satu target yang enggak all target gitu, enggak party dispel. Terus additionally reduce heal rate by 20%. Jadi heal rate reduction juga ya, bisa berguna juga buat kayak Galgoria mungkin. Nah ini UT4-nya increase defense penetration by 300 and when reheat inflict a stack of otherworldly curse, reheat increase magic damage of the target takes by 0,5 per stack of otherworldly curse. The magic damage boost can be stacked up max to 30 times. Oke, ini sih bisa sih kepake buat PvE dan PvE. Tapi kalau gue pribadi, gue mungkin akan ngambil UT2-nya nih si
Black Moon Mark nih, dia bisa wah self buff banget ya. Increase on attack 20% sama magic damage rate. Ini UT2 sih kalau menurut gua yang kepake buat di PvP atau misalnya PvE juga bisa sih. Cuman ini sakti banget nih kalau misalnya di PvE ini. Oke, kemudian si Assassin Ripi nih. Mungkin kalau di Jepang bacanya Ripi nih ya, gue lupa sih. Ripin atau Ripine gitu. Padahal kemarin Gremory Assassin juga ya, nih Assassin lagi. Oke, nggak apa-apa. Silvermoon Bloodstorm, ini yang skill 3-nya, UT3. Reduce cooldown by 6 second and increase damage by 40% when there is one enemy. Oke, ini udah jelas kayak boss battle banget ya ini. Buat kayak world boss gitu atau misalnya guild raids atau konten-konten lain yang cuman single boss. Oke, Supermoon Mark UT2 dispel positive effect from the target and reduce crit resistance. Hampir sama, mirip-mirip kayak si Rihit tadi, dia bisa dispel positive effect dari satu target ya kayaknya ya, satu target. Kalau si Ripin ini dia reduce crit resistance. Jadi kalau si Rihit tadi kan dia reduce M defense ya, magic defense, dia ngeseret, ini magic crit resistance-nya diturunin. Silvermoon Gas UT1 increase the duration of stun by 2 second and magic damage the target takes by 12% and 10 seconds. Ini emang benar-benar kayaknya kalau misalnya mereka berdua di ini dipakai barengan, ini gila seret magic damage-nya tuh, magic defense-nya tuh gila-gilaan nih orang-orang berdua nih ya, DKK. Terus yang UT4-nya increase attack speed by 300 and at the beginning of each battle inflict 8 stack of order recourse to all enemies at the beginning of each battle. Itu udah pasti ya, kebanyakan sih Eclipse karena ya wave-nya banyak kan di Eclipse. Oke, mungkin menarik-menarik sih UT-nya, tapi nggak ada yang benar-benar stand out untuk kepake, tergantung untuk konten mana yang lu mau mainin sih, karena dia bisa untuk boss battle, dia bisa untuk raids, bisa untuk Eclipse juga. Mungkin bisa buat kepake di PvP juga sih, yang apa namanya si UT2-nya ini dispel. Oke, sedikit banyak review singkat dari si Rihit dan Ripin ya guys ya. Terus gue juga mau lihat yang si Valence Workshop untuk nge-craft ini nih, Techno Magic Crafting. Gila, sekarang bisa milih additional skill men, Galgoria, kita misalnya milih warrior ya 2000, kemudian kita pilih type-nya misalnya armor, naik jadi 4000, dan pilih additional skill, gila sekarang jadi 54.000 dan 40 Techno Magic Report ya guys ya. Gile ini, aduh, menurut gue sih emang ya mahal banget sih, cuman ya lu bisa milih additional skill daripada lu dapat kayak random gitu nyari-nyari yang tepat, nyari yang bagus, hoki-hokian ya guys ya. RNG sangat berpengaruh. Dan additional skill ini ya lu bisa tergantung sama konten yang lu mau pilih, atau misalnya lu mau fokus kemana ya. Misalnya kayak gini nih, attack, increase attack by 35 when there's one enemy, itu kayaknya ya boss battle banget ya. Banyak sih ininya pilihannya, tapi hanya sedikit sih ya, maksudnya yang benar-benar kayak kepake banget gitu loh. Yang mungkin yang kepake banget adalah skill-skill yang naikin increase damage gitu loh, increase damage. Nah kayak gini nih, increase damage dealt to enemies by 3% every 15 second. This effect can be stacked up max to 12 time. Ini nih yang kayaknya bakal kepake banget dan mungkin bisa di stack ya kalau misalnya punya full set gitu. Tapi ya tergantung kebutuhan kalian sih guys. Gila 54.000 menurut gua lumayan mahal ya, apalagi gua nggak begitu suka nge-farming di Galgoria gitu guys. Oke, yang terakhir kita lihat sih, ini dia kostum Natal batch kedua ya, si Dede Hanus nih. Dede Hanus, wis, dia decorating snowman gitu guys. Oke. Ya oke, cute, lucu.
Di situ ada Mbak Dosarta ya. Dapat baju Natal dia Dosarta. Wih, iya dapat kado dia dari UE-nya dia. Keren sih UE-nya. UE-nya jadi tema Natal gitu ya. Tapi, bajunya kok kayak heboh gitu ya. Oke. Terus ada Mbak Niki. Wah, Mbak Niki dapat baju Natal juga ya. Gila 2 NPC, 3 NPC main Hanus, Dosarta, Niki tuh dapat baju Natal semua. Oke, Vespa, oke. Oke, wah keren sih bajunya coat gitu berbulu-bulu nih. Gue pakein wingnya buat si Mbak Niki. Tapi kayaknya baju-baju Natal kali ini nih guys ya, semuanya kayak agak sedikit tertutup gitu ya guys, yang ngerasa nggak sih? Nah ini, mainnya cakep banget sih nih, mainnya keren banget, dia kayak toy soldier gitu temanya. Ya ya, keren keren keren. Keren, dan image-nya apa, artwork-nya juga keren banget guys. Gue suka banget nih, cocok banget untuk jadi kayak primary image-nya kita. Oke, Mbak Isolet, baju pertama buat si Mbak Isolet. Oh, oke. Oke, lumayan mantap. Cuman ini mungkin tema di tahun ini kali ya, ini pasti ada soldier-nya ini deh. Kenapa ya, nggak tahu. Kenapa gitu mesti semuanya pakai ini, udah jadi kayak agak tertutup gitu ya guys ya. Padahal nih si Solid udah keren sih menurut gua. Cuman itu tadi mungkin emang sengaja gimana Vespa ya dibuat tertutup gitu. Oke, it's okay. Ini mungkin hanya personal test aja sih kalau menurut gua, ya begitu. Evan nih kayak versi dewasanya si Pavel ya. Ya gak sih? Rambutnya putih gitu, terus ada tandukan gitu walaupun tanduk rusa ya. Oke, lumayan keren. Terus ada si Mbak Sera dapat juga dia baju Christmasnya ya. Nah ini kayak gini nih, ini bajunya mirip-mirip sama kayak si bajunya Aselika ya, kayak warna temanya hijau gitu. Tapi ini keren sih punya Sera nih. Nah gini dong nih kan, lebih liberating, lebih terbuka gitu guys. Ini keren nih Sera nih, gue demen. Terus yang terakhir adalah punyanya kakak Kirze. Nah ini kayak baju, kayak sweater bahkan kayak baju tidur gitu kan punyanya si Kirze. Tapi ya oke, sebenarnya lucu sih. Cuman kalau gue sih lebih pengennya agak sedikit terbuka gitu ya Vespa ya. Tapi oke, ini udah oke banget, keren banget Vespa ya, baju-baju Natal untuk di tahun ini gila keren-keren. Sama yang batch kemarin juga ya keren-keren ya. Tuh kayak punyanya si Mbak Glenn, Sea, Laudia, Selika, tuh punya Selika tuh mirip-mirip nih tadi sama si punyanya si Serah tuh. Ya kan? Oke deh guys, kurang lebih itu aja yang mau gue sampein di update kali ini. Rihit Ripin tinggal di build aja kalau misalnya mau jadiin mereka sebagai main DPS kalian. Yang gue belum lihat di update kali ini adalah Advance 3, mungkin nggak di tahun ini ya, mungkin di next update-nya di tahun depan ada Advance 3 sama Soul Weapon transfer tiket tuh guys, itu juga belum kesampaian tuh. Mungkin ya di next update-nya ya Vespa ya. Oh ya, sama ini nih si dungeon-nya si Rihit dan Ripin nih, kalau misalnya mau dapetin Rihit dan Ripin ada di sini. Nah ini nanti masih 13 day lagi ya nih si dungeonnya yang kedua, terkumpulin yang tadi token-tokennya tuh buat dapetin ini nih. Kalau udah semua dapat apa nih, Soulstone fragment tiket. Oke, ini kita baru di sini ya, ini tiketnya di atau repeat. Oke guys, oke, kurang lebih itu aja dulu dari gua. Jangan lupa nih mainin si spesial dungeonnya setiap hari. Sama di event tuh ada juga event yang apa namanya, sweet nih, Christmas mini game event tuh. Nah ini jangan lupa tuh sweet tuh sama si Om Jin nih. Kirain gua Om Jin nih bakal jadi next hero ya, ternyata enggak guys. Mungkin nextnya ya Om Jin ya. Nah nih main jangken nih sama si Om Jin nih.
Oke, itu dia. Kita sudahi saja dulu ya guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa klik like and comment, subscribe me. Bye bye guys. See you in the next video.